Di video sebelumnya, lo udah belajar apa aja jenis-jenis investasi. Terus, lo juga udah tahu nih, kalau orang terkaya di dunia itu memiliki investasi saham. Dan lo juga udah tahu, kalau membeli saham berarti membeli bisnis perusahaan. Bukan hanya sebatas membeli lembaran kertas doang. Dan lembaran kertas ini menjadi perwakilan bukti bahwa lo adalah pemilik perusahaan. Terus, lo juga udah tahu beberapa keuntungan memiliki saham. Sekarang akan kita bahas nih, kemungkinan resiko yang bisa dialami ketika berinvestasi di saham. Resiko ini akan identik dengan kerugian, yang kemungkinan bisa lo alami kalau berinvestasi di saham. Yang pertama, perusahaan lo bisa rugi, dan lo juga ikut nanggung kerugiannya. Misalnya nih, Pak Wawan dan dua orang kawannya punya usaha jualan mie ayam. Katakanlah modalnya 20 juta rupiah. Terus sahamnya dipecah menjadi 20 lembar. Pak Wawan punya 50% sahamnya, yang berarti memiliki 10 lembar saham alias separuhnya. Dan dua kawannya masing-masing punya 25% atau 5 lembar sahamnya. Bulan pertama jualan, rupanya usahanya masih rugi. Bisa karena di awal-awal mie ayamnya kurang enak. Masih banyak yang belum tahu, akhirnya penjualannya masih sedikit dan belum bisa menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan. Total kerugian selama 1 bulan adalah 2 juta rupiah. Saham ini kan sebagai bukti kepemilikan perusahaan atau bisnis. Ketika perusahaan dapatin keuntungan, maka investor juga dapatin keuntungan sesuai dengan jumlah sahamnya. Begitu juga sebaliknya kalau perusahaannya mengalami kerugian. Nah, kalau kita baikin 2 juta rupiah dengan 20 lembar saham, berarti setiap lembar saham akan mengalami kerugian 100 ribu rupiah. Dari sini bisa kita lihat kalau Pak Wawan akan menanggung kerugian sebesar 1 juta rupiah karena memiliki 10 lembar saham, atau 100 ribu dikali dengan 10 yang totalnya adalah 1 juta rupiah. Terus masing-masing kawan Pak Wawan akan mengalami kerugian 500 ribu rupiah. Nah, kalau misalnya untung 2 juta rupiah gimana? Berarti kebalikan yang tadi. Pak Wawan memperoleh setengah keuntungan atau 1 juta rupiah. Dan kawan Pak Wawan dapat seperempatnya atau masing-masing 500 ribu rupiah. Jadi, kalau perusahaan yang sahamnya kita beli rugi, maka setiap investor akan menanggung kerugian sebagai pemilik perusahaan. Dan kalau perusahaan terus mengalami kerugian, sampai-sampai perusahaannya bangkrut, maka investor saham hanya menanggung kerugian sebesar nilai sahamnya aja. Kalau misal semua harta perusahaan dijual, bisa karena rugi, bangkrut, atau perusahaannya mau dibubarkan, maka investor saham akan menerima pembagian harta yang terakhir. Itu pun jika masih ada. Karena perusahaan terlebih dahulu harus membayar kewajiban alias utang-utangnya. Cara mengetahui perusahaan rugi atau untung gimana bang? Caranya gampang. Bisa dimulai dengan mempelajari bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan. Kalau masih belum ngerti cara bacanya, coba klik link di sudut kanan atas atau klik link di deskripsi tentang cara membaca laporan keuangan. Terus, yang kedua, lo juga bisa mengalami kerugian yang namanya capital loss. Saham mie ayam Pak Wawan dan kawan-kawan kan nilai per lembarnya 1 juta rupiah. Ini diperoleh dari modal dibagi dengan jumlah lembaran sahamnya. Berarti 20 juta rupiah dibagi dengan 20 lembar. Diperolehlah nilai per lembarnya 1 juta rupiah. Pak Wawan lagi butuh uang nih. Jadinya Pak Wawan menjual 1 lembar saham kepada salah satu kawannya. Kawannya hanya punya uang 850 ribu. Karena sangat butuh, akhirnya Pak Wawan menjual 1 lembar sahamnya seharga 850 ribu. Karena terjadi transaksi jual dan beli di bawah harga seharusnya, selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 1 lembar saham dengan harga saham yang dijual terjadi penurunan harga sebesar 150 ribu, alias terjadi capital loss. Masih kurang paham ya? Nah, untuk pembahasan lebih detail terkait capital loss akan kita bahas di video yang lain. Udah, gitu aja. Karena lagi butuh dana, makanya terjadi capital loss bang. Nah, bisa jadi penyebab harga sahamnya turun bukan hanya karena butuh dana. Bisa juga karena perusahaannya rugi, kena imbas krisis, harga sahamnya sudah terlalu mahal, atau kinerja keuangan perusahaan menurun.
sehingga harga sahamnya turun deh. Kalau harga sahamnya turun, maka yang rugi adalah investor. Untuk itu, kita perlu nih mencegah kerugian atau meminimalisir dengan cara pelajari dulu cara memilih saham yang bagus sebelum membelinya. Semisalnya nih, ketika mau ujian sekolah, banyak tipe orang-orang yang mau ujian. Tipe yang pertama adalah orang yang belajar dengan cara baca buku, ngerjain latihan soal, diskusi dengan teman. Banyak deh caranya. Sewaktu ujian lebih tenang dan gak panik ketika jawab soal. Begitu juga investor saham. Ada yang belajar dulu nih, apa itu saham? Dipelajari perusahaannya, apakah bagus atau enggak? Gimana jenis usahanya? Terus perusahaannya ini ada masalah enggak? Jadi tahu deh bobot bebet perusahaan yang mau dibeli. Jadi kalau harga sahamnya turun tapi kinerja perusahaan bagus-bagus aja, si investor lebih santai alias nggak panik untuk buru-buru jual karena mikirnya perusahaan ini bagus kok. Tipe yang kedua ngandalin faktor lain. Seperti ada orang yang hanya modal nebak-nebak aja ketika ujian. Misalnya dengan cara ngitung kancing, hitung jari, atau cap cip cup. Parah banget kan? Dengan percaya dirinya, beranggapan dia bakal lulus ujian dan dapat nilai yang bagus. Padahal belum tentu tuh tebakannya benar. Bisa aja banyak yang salah atau salah semua. Karena memang dia nggak tahu benar dan salahnya alias hanya ngandalin hoki-hokian. Begitu juga investasi saham. Ada nih orang yang beli saham asal nebak aja dan bilang sahamnya bakal naik. Kalau ditanya kenapa bisa sahamnya naik, dia bingung mau jawab apa. Tiba-tiba pas turun langsung panik dan jual sahamnya. Akhirnya rugi deh. Tipe yang ketiga, selain nebak, ada juga orang yang sewaktu ujian dengan cara nyontek alias minta jawaban ke kawan. Padahal kan dengan cara kayak gini nggak ada yang menjamin jawabannya benar atau enggak. Bahkan ada juga orang yang ngasih jawaban B padahal yang dijawabnya adalah A. Ayo jangan senyum-senyum sendiri. Kemungkinan yang nonton video ini ada yang pernah kayak gitu kan ke kawannya, ya kan? Syukur-syukur kalau jawabannya benar. Kalau salah yang rugi diri sendiri kan? Ya kan? Investor saham tipe kayak gini juga ada. Ikut grup rekomendasi saham A, B, C, D, dan lain-lain. Ada juga yang nengok postingan rekomendasi di medsos seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hanya ngandalin rekomendasi sana-sini tanpa ngecek perusahaannya benar-benar bagus atau enggak. Padahal kan kita nggak tahu nih yang ngasih rekomendasi beneran saham yang bagus atau enggak. Terus kalau sahamnya bagus, waktu kita beli belum tentu pas di waktu dan harga yang sama dengan yang ngasih rekomendasi. Ketika udah beli sahamnya, harganya malah turun. Akhirnya pusing sendiri deh. Yang lebih parahnya lagi, tipe yang keempat. Orang yang hanya modal nguping sana-sini ketika ujian. Karena dengar jawaban dari juara kelas atau ahli di mata pelajaran yang sedang diujiankan, jadi yakin-yakin aja sama jawabannya. Padahal kan nggak tahu nih, ini jebakan supaya milih jawaban yang salah atau enggak. Kalau misalnya jebakan, yang rugi diri sendiri kan, ya kan? Di saham juga ada model kayak gini. Yang suka beli saham karena sahamnya lagi hype-hypenya. Disebutin sana-sini sama investor supaya harganya naik. Terus jadinya trending topik di kalangan investor saham yang lain. Jadinya nggak mau ketinggalan, pengen beli atau istilah gaulnya FOMO alias fear of missing out. Kalau rugi ya tetap si investor tadi yang nanggung tuh. Akhirnya banyak orang yang merasa dunia investasi saham itu kejam. Padahal diri sendiri nih yang kejam karena nggak mau berusaha lebih agar resiko kerugian bisa diminimalisir dan jadi untung. Jadi gimana bro? Lo tinggal milih nih, mau jadi investor seperti apa? Yang main tebak-tebakan, nanya-nanya ke kawan, atau hanya sekedar dengar sana sini dengan harapan untung? Iya kalau untung, kalau rugi gimana? Ayo. Atau milih jadi orang yang belajar dulu, analisis dulu bebet dan bobot sahamnya, apakah layak dibeli atau enggak. Kalau gue sih mendingan analisis sendiri dulu. Seminimalnya ketika dengar saham yang bagus jangan langsung beli. Cek dulu benar nggak sahamnya bagus.
Karena gue teringat nih perkataan dari salah satu investor tersukses di dunia, Warren Buffett, yang mengatakan, rule number one, never lose money. Rule number two, never forget rule number one. Jadi sebelum mikir untung investasi di saham, lo harus mikir gimana caranya uang lo nggak hilang. Ya memang dulu sewaktu awal investasi gue juga ikut-ikutan dan akhirnya kapok deh. Pada dasarnya, ketika kita menganalisa saham sendiri sebelum beli, berarti kita mencoba mengurangi sedikit demi sedikit potensi kerugian yang kita alami. Jadinya, lo bisa tenang deh ketika investasi di saham dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Semoga dengan penjelasan tadi, lo semakin terbuka nih pikirannya terkait investasi saham agar uang lo nggak hilang. Yang penting, lo luangin aja waktu sebentar entah setiap hari, pekan atau bulan untuk belajar dan menganalisis perusahaan saham yang lo mau beli. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.